Di tengah gemerlapnya kejayaan sepak bola Eropa, sebuah tragedi besar justru tercipta. Inilah sejarah singkat tragedi Heysel 1985. Tragedi Heysel terjadi pada tanggal 29 Mei 1985, di mana pada saat itu tengah terjadi pertandingan antara Liverpool dan Juventus di Piala Champions. Peristiwa ini merupakan sejarah buram dunia sepak bola Inggris pada tahun itu. Karena saat itu klub-klub besar Inggris sedang jaya-jayanya. Karena peristiwa ini pula tim-tim dari Inggris dilarang bermain di tingkat internasional selama 5 tahun lamanya. Peristiwa ini bermula dari fan masing-masing klub yang saling mengejek dan melecehkan. Lalu tiba-tiba sekitar 1 jam sebelum tip-off, kelompok hooligan Liverpool menerobos pembatas masuk ke wilayah tifosi Juventus. Tidak terjadi perlawanan karena yang berada di bagian tersebut bukanlah kelompok ultras. Dinding pembatas di sektor tersebut roboh karena tidak kuasa menahan beban dari orang-orang yang terus berusaha merengsek dan melompati pagar. Ratusan orang tertimpa dinding yang berjatuhan. Akibat peristiwa ini, sebanyak 39 orang meninggal dunia dan 600 lebih lainnya luka-luka. Meskipun terjadi peristiwa yang mengenaskan dengan jumlah korban yang begitu besar, panitia memutuskan untuk terus melanjutkan pertandingan. Kick-off dilakukan setelah kapten kedua kebelasan meminta penonton untuk tenang. Alasan lain adalah untuk meredam atmosfer kerusuhan yang mulai menyebar. Tifosi ultras Juventus di bagian lain stadion sempat akan melakukan pembalasan. Mereka mencoba untuk bergerak ke arah pendukung Liverpool, tetapi berhasil dicegah satuan keamanan. Dengan dimulainya pertandingan, maka suasana bisa mulai dikendalikan. Pertandingan itu sendiri dimenangi Juventus dengan hasil akhir 1-0. Michel Platini mencetak gol semata wayang Juventus dari titik penalti setelah Michel Platini dilanggar oleh pemain Liverpool. Tragedi tersebut selanjutnya menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial hingga kepolisian Inggris menyelidiki lebih lanjut dari berbagai sumber. Film sepanjang 17 menit dari berbagai hasil jepretan kamera menjadi alat untuk mengungkap kejadian tersebut. TVI menayangkan 1 jam penuh perihal tragedi Heysel, dan foto-foto pun dipublikasikan melalui media massa. Hanya 27 orang akhirnya ditahan dengan kasus penganiayaan dan pembunuhan. Sebagian besar mereka berasal dari Merseyside dan memang telah berapa kali berurusan dengan hukum karena kerusuhan sepak bola. 14 orang pendukung Liverpool itu akhirnya dipidana atas dakwaan tersebut. Setelah penyelidikan lebih lanjut, pada tanggal 30 Mei 1985, UEFA melalui penyidik resminya, Gunter Schneider, menyatakan bahwa kesalahan sepenuhnya ada di pihak Liverpool. Bahkan kemudian, pada tanggal 31 Mei 1985, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher mendesak FA untuk melarang tim-tim Inggris untuk bermain di Eropa. 2 hari kemudian, UEFA secara resmi memutuskan untuk melarang semua klub sepak bola Inggris untuk melakukan pertandingan di seluruh Eropa untuk waktu yang belum ditentukan. Tanggal 6 Juni, putusan itu berubah menjadi pelarangan bertanding di seluruh dunia. Tetapi seminggu kemudian diputuskan bahwa pertandingan persahabatan diperbolehkan. Sanksi ini tidak berlaku untuk timnas Inggris. Putusan terakhir adalah pengecualian klub-klub Inggris dari peta persepakbolaan dunia selama 5 tahun dan 3 tahun tambahan khusus untuk Liverpool, dan akhirnya mendapat keringanan dengan hanya 1 tahun tambahan. Peristiwa Heysel telah merugikan klub-klub Inggris seperti Manchester United, Arsenal, Everton, Nottingham Forest, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan lain-lain yang pada rentang waktu tersebut sebenarnya berhak untuk ikut ambil bagian dalam kompetisi Eropa. Hukuman yang begitu berat tersebut adalah sebagai peringatan bahwa kekerasan dalam sepak bola tidak boleh terjadi kembali. Supporter asal Inggris memang terkenal akan kebrutalannya. Makanya dari sanalah muncul istilah hooliganisme. 10 tahun sebelum tragedi ini, di final European Cup 1975, fan Leeds United membuat kerusuhan dengan menyerang supporter Bayern Munchen. Masyarakat sepak bola mengutuk tindakan itu, tetapi UEFA masih memberikan keringanan dengan hanya menghukum dengan larangan bertanding di kejuaraan Eropa untuk Leeds United selama 4 tahun. Setahun sebelum final Piala Champions 1985, sebenarnya hooligan Liverpool juga sudah bentrok dengan tifosi AS Roma dalam ajang yang sama. Namun keributan itu tidak sampai mendapatkan begitu banyak perhatian. Kerusuhan tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat pandangan dunia terhadap bahayanya hooliganisme, sekaligus mendorong perubahan besar dalam kebijakan keamanan sepak bola Eropa.
Sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban dan upaya menjaga ingatan kolektif atas tragedi tersebut, sebuah tugu peringatan tragedi Haisiel kemudian didirikan dengan biaya 140.000 pound sterling. Diresmikan tepat 20 tahun setelah kejadian tersebut, 29 Mei 2005. Berbentuk jam matahari, tugu tersebut dihiasi dengan batu-batuan yang berasal dari Italia dan Belgia. Sebuah puisi Funeral Blues oleh penyiar Inggris W.H. Auden melengkapi simbolisasi kesedihan tiga negara. 39 lampu bersinar untuk setiap korban Haisiel. Tugu peringatan ini didesain oleh seniman Prancis Patrick Rémaux. Per-8 Liga Champions 2004-2005 mempertemukan kedua tim The Cop di Liverpool, mengkoordinasikan sebuah koreografi mosaik bertulisan Amicizia ditujukan kepada para supporter Juventus yang memadati Anfield. Artinya persahabatan, sebuah permohonan kepada tifosi Juventus. Sebagian tifosi menyebutnya, tetapi tidak sedikit pula yang menolaknya karena rentan waktu uluran persahabatan tersebut terlalu lama, 20 tahun sejak tragedi Haisiel pecah. Dalam peristiwa ini, ada 39 supporter sepak bola meninggal dunia. 32 supporter Juventus, 4 orang warga negara Belgia, 2 orang Prancis, serta seorang Irlandia. Itulah sedikit cerita tentang tragedi Haisiel, salah satu momen kelam dalam sejarah sepak bola. Kalau kalian suka video cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.